Ya terutama saya sama Praven udah banyak ngobrol lah sama pelatih apa yang harus dibenahi untuk persiapan ke Mm-mm. next turnamen ini. Kan apa ya? Ya, ya. Ya All England ini. Insya Allah. Selain melatih latihan bareng sama Praven, biasanya melatih melakukan aktivitas apa sih biar kalian berdua semakin kompak di luar dan di dalam lapangan? Halo pembaca Babe, balik lagi di Babe One on One. Masih bersama saya Tio Prasetyo Tomo yang akan menjadi host dari acara ini. Sebelum-sebelumnya kita sudah wawancara banyak banget lah. Kita juga pernah wawancara dari cabang olahraga sepak bola. Dan yang terakhir, saya berbicara dengan legenda, legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu Susi Susanti. Dan kali ini sudah ada di depan saya via virtual, mungkin akan menjadi legenda bulu tangkis Indonesia juga di masa depan, yaitu Melati Daeva. Apa kabar Melati? Hai. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih, lagi pandemi gini dan juga apa namanya, kemarin kan habis dari Thailand, terus tetap berlatih ya? Maksudnya latihannya normal walaupun lagi pandemi seperti ini. Iya normal. Kemarin abis pulang dari Thailand itu kita karantina dulu sih 5 hari. Habis itu udah Seninnya Uh-uh. udah mulai latihan lagi. Dan mungkin bagi pembaca Babe yang bertanya-tanya, aduh, Melati Deva Oktaviani ini urutan berapa sih di dunia ini? Kalau saya buka di website nih di wbadminton.com, ini Melati saat ini sekarang berada di urutan 4 ranking dunia mixed double. Gila, ini saya ngobrol sama eh, atlet papan kelas dunia ini, bukan kelas Indonesia lagi, kelas dunia. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin ini bisa menjadi apa sih namanya, pencerahan bagi orang-orang yang mendengarkan, yang menonton episode kali ini. Karena itu kalau menurut pelatih sendiri, apakah di masa depan badminton akan tetap menjadi olahraga yang bisa diandalkan Indonesia di ajang kayak misalnya Olimpiade, apapun itulah. Kalau menurut aku sih kedepannya ya insya Allah sih badminton Indonesia tuh bakal tetap maju terus. Apalagi dilihat dari generasi-generasi yang sekarang yang di bawah aku itu mereka juga punya kualitas yang sangat bagus-bagus dari semua sektor. Ya insya Allah pasti bisa maju terus. Harus. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Harus dong, harus. karena karena selain olahraga sepak bola, hanya badminton yang bisa menyatukan semua seluruh Indonesia ketika bermain bersama. Ketika lagi tanding itu, semua orang pasti pada nonton semua. Sampai sekarang saya kalau lagi komentator sepak bola aja suka keceplosan ragu-ragu icuk. Nanti kalau lagi komentator kan sudah terbiasa sekali kan. Nah, ini kita masuk ke pembicaraan yang mungkin agak sedikit serius tapi santai lah. Saya ingat di tahun lalu, cepet banget udah setahun aja. Tahun lalu saya sempat menjadi pandit di salah satu TV kabel di Indonesia yang menyiarkan All England. Mungkin ini akan menjadi banyak pertanyaan tentang persiapan dan juga turnamen-turnamen sebelumnya, karena saya juga kemarin baca bahwa Melati dan juga pasangannya Praven itu baru menyelesaikan 3 turnamen di Thailand sekaligus, yang sekali sampai final, sekali terhenti di babak pertama, dan yang terakhir terhenti di fase grup. Ini format round robin. Nah, menurut Melati sendiri, bagaimana sih evaluasi dari tim dan juga kepelatihan timnya Melati dari 3 turnamen tersebut? Ya kemarin kan setelah hampir 10 bulan ya kurang lebih nggak ada pertandingan, latihan terus kemarin pertandingan di Thailand langsung 3 berturut-turut. Ya di situ banyak apa ya, ada pelajaran baru lagi, ada PR baru lagi, terus yang mesti dievaluasi juga masih banyak ya, terutama saya sama Praven udah banyak ngobrol lah sama pelatih apa yang harus dibenahi untuk persiapan ke next turnamen ini. Kan apa ya? Ya All England ini, insya Allah. Dan apa namanya, dalam waktu 8 bulanan itu Melati dan Praven tetap berlatih terus dan juga tetap menjaga kebugaran nggak sih? Apakah karena kan mungkin berbeda ketika atlet hanya berlatih tanpa ada kompetisi resmi yang kompetitif, itu sangat membuat kondisi yang berbeda. Ini yang Melati dan Praven lakukan selama kompetisi terhenti apa aja nih? Tetap
Tetap latihan, kita tetap latihan di sini, semua tetap latihan selama 10 bulan itu. Ya cuma mungkin ya porsinya tuh nggak kayak biasanya gitu. Paling mungkin biasanya 100% ibaratnya ya paling ini 60 atau 70% kayak gitu. Nggak sampai full. Oke. Nggak sampai full, tapi tetap melatih dan untuk menjaga kebugaran tubuh. Ya buat membaca babe, jangan lupa tetap berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki di keliling komplek atau di sekitar apartemen, tapi menggunakan masker ya, karena semakin hari semakin ugal-ugalan ini seperti ada corona di Indonesia. Kita semoga segera berakhir ya, karena kita ingin datang ke stadion menyaksikan pertandingan badminton secara resmi. Nah, kalau ngomongin pandemi kan membuat tidak cuma Indonesia, maksudnya seluruh dunia bulu tangkisnya juga vakum kan. Dan ketika kemarin di Thailand bermain lagi, sebenarnya apa sih yang Melati lihat? Sebenarnya seperti apa yang Melati lihat perkembangan performa dari pemain-pemain bulu tangkis lainnya dari negara lain, apalagi di ganda campuran, yang terutama Alice dan Smith dan juga De Hapoel dan juga Sapsiree, karena mereka sempat juara di Thailand dan Pravan Melati juga sempat menghadapi mereka di babak semifinal All England tahun lalu. Ya, menurut aku sih dua pasang itu nggak ada yang berubah. Maksudnya selama rehat lumayan lama, dan dua pasang itu tuh permainannya nggak ada yang berubah ya. Terutama apalagi yang Thailand itu mereka bisa 3 kali berturut-turut. Nah itu kita harus lebih siap lagi sih, harus lebih siap, mempersiapkan lebih keras lagi buat next turnamen. Kayak gitu. Dan Melati juga bertemu dengan si De Hapoel dan Sapsiree ini di Thailand Open 2020 kan, dan akhirnya menjadi runner up di turnamen tersebut di tahun 2020. Ya memang sepertinya negara-negara lain sudah berkembang bulu tangkis saya. Jadi buat kalian yang hanya berpikir Indonesia, Cina dan juga Malaysia atau Denmark, sekarang negara-negara lain tuh lebih juga bagus-bagus salahnya, semakin merata. Iya, benar Mas. Sekarang ya bulu tangkis tuh udah hampir merata semua perkembangannya. Nggak cuma dimiliki orang Indonesia, China dan juga Malaysia, tapi dimiliki oleh seluruh dunia, maka semakin berkembang lah. Bagus lah, namanya juga olahraga harus global dong. Seperti turnamen yang akan Melati jalani sebentar lagi nih, All England. Karena Melati sendiri di sini statusnya sebagai juara bertahan. Ada rasa tekanan gak sih, kedeg-degan, aduh gue juara bertahan nih, beban gue tinggi banget nih, ada gak sih perasaan seperti itu, atau kayak ya udahlah kita nothing tulus aja kalau kita memberikan yang terbaik, atau gimana? Ya kalau buat tekanan beban gitu sih nggak ada. Kalau dari aku pribadi ya, kalau aku dari pribadi sih nggak ada. Aku malah lebih jadiin ke motivasi buat latihan, motivasi persiapannya gimana caranya untuk mempertahankan gelar tanpa dihantui sama rasa beban-beban itu, enggak. Jadi ya enjoy aja jalani. Iya. Nikmatin aja. Ketika positifnya adalah ketika orang-orang nggak bisa keluar dari Indonesia, Melati Praven bisa jalan-jalan ke Inggris, walaupun nggak bisa kemana-mana juga. Bukan jalan-jalan. Walaupun dengan protokol. Lebih tepatnya kerja. Kerja, benar kerja yang dibayar, pakai hobi yang dibayar, hobi enak ya. Tapi memang dengan protokol ketat, jadi tidak bisa apa-apa ya. Jadi ya fokus. Tapi aku mau bertanya sedikit nih dengan kondisi Melati dan Praven sendiri. Aku baca bahwa Praven sempat mengalami cedera bahu, dan keadaannya sekarang seperti apa nih? Sekarang ya dia lagi masa pemulihan, maksudnya lagi cek terus, maksudnya cek ke dokter harus bagaimana, terus juga di terapi, di segala macam. Ya latihannya, pokoknya dia masih pemulihan di tangannya sih, tapi dia masih tetap latihan, kakinya tetap masih latihan. Itu entah lari atau tetap gerakan lari ya. Sepeda, ya cuma ya yang istirahat tangannya doang. Tapi so far apakah si Praven akan, misalnya tetap akan berlaga di All England, ataukah ada sedikit keraguan bahwa dia ini gimana ya karena cedera bahunya? Kemungkinan sih insya Allah kita tetap berangkat, dan maksudnya ini juga waktunya kan masih dibilang lumayan lama juga enggak, dibilang pendek juga enggak ya, sebulanan lebih ya lumayan lah bisa buat dia pemulihan dia sama persiapannya.
Semoga aja bisa. Ya, Mas Praven, semoga lekas sembuh ya, karena kita Amin. semua itu Doain berharap ya. pada Mas Praven dan juga melatih untuk kembali menjadi juara. Tapi kalau ngomongin cedera gitu kan, ya cedera itu udah pasti udah adalah tantangan dari setiap atlet kan. Tapi kalau ngomongin faktor non teknis, ada nggak sih pengaruhnya? Karena berdasarkan ini yang aku baca di media online ya, pelatih bilang komunikasi kurang cair di 3 turnamen terakhir. Aku nggak tahu ya, maksudnya apakah ini berpengaruh juga atau tidak menurut melatih? Oh, kalau menurut aku, buat pemain ganda ya, entah ganda campuran, ganda putri atau ganda putra, komunikasi itu paling penting. Ya karena kita main di lapangan berdua, beda sama single yang sendiri, maksudnya ya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau di lapangan berdua kan ada 2 orang yang 2 karakternya beda, yang Iya, itu komunikasi penting banget sih kalau menurut aku. Gitu. Betul sekali. Dan selain melatih latihan bareng sama Praven, biasanya melatih melakukan aktivitas apa sih biar kalian berdua semakin kompak di luar dan di dalam lapangan? Ya paling kita banyakin ngobrol ya, tapi ngobrol dalam hal maksudnya bulu tangkisnya ya, maksudnya kayak ya kita enaknya main gimana, aku maunya gimana, kalau di lapangan mainnya dia maunya seperti apa, jadi kita udah satu sama lain tuh tahu, terbuka lah kayak gitu, banyakin ngobrol.